Halo saudara-saudara, selamat sore. Pak Trisius Juandana lagi di sini. Selamat bertemu kembali, selamat tersesat ke jalur yang benar. Jadi topik saya kali ini adalah tentang sebuah AI yang namanya Notebook LM yang disediakan oleh Google yang sangat membantu bagi kita yang sedang mempelajari sesuatu atau sedang mempelajari materi tentang suatu topik. Yang saya suka dari Notebook LM adalah sifatnya yang tidak serta-merta langsung menyajikan jawaban, tapi dia memberikan bimbingan kepada kita untuk bisa memahami sebuah materi atau sebuah teks dengan sangat mendalam. Saya akan menunjukkan fitur-fitur yang disediakan oleh Notebook LM yang pada akhirnya akan membuat kita berpikir secara mandiri, membuat kita menelisik lebih dalam sebuah teks, sehingga kita bisa menguasai materi itu dengan baik. Nah, mari kita simak sajian saya. Ya, inilah wajah dari Notebook LM. Notebook LM alamatnya di notebooklm.google.com. LM ini singkatan dari Language Model. Ya. Baik, ini adalah Notebook LM saya. Jadi saya sudah memberikan atau menyimpan beberapa paket materi yang sedang saya pelajari. Ada analisis tematik, ada AI in Education dan sebagainya. Sekarang saya akan menunjukkan bagaimana kita menaruh materi-materi satu topik tertentu dalam Notebook LM. Kemudian kita akan mengulik fitur-fiturnya sedemikian sehingga kita bisa belajar dari materi itu. Jadi umpamakan saya sedang belajar tentang marketing dan promosi dalam suatu kelas entrepreneurship, ya. Jadi saya tinggal mengklik create new. Nah, kemudian langsung saja upload sources. Kita mengunggah materi-materi yang sudah kita kumpulkan di laptop kita, yang tentunya berkaitan dengan promosi dan pemasaran. Jadi sebelumnya saya sudah mengumpulkan beberapa materi yang belum sempat saya baca, masih dalam bentuk PDF. Kemudian sekarang akan saya masukkan semuanya ke Notebook LM ini. Jadi tinggal upload sources di sini. Nah, di sini kita tinggal mengunggah materi-materi itu. Jadi ada ini 6 creative ways to promote your product. Kemudian 10 ways product positioning. Ya, jadi ini adalah materi-materi yang saya unggah ke sana. Kemudian ada satu lagi, how to increase sales through social media. Oke, ketika ini saya unggah ke sana, tinggal klik open. Nah, dia akan mengunggah materi-materi itu, ya. Nah, di sini dia langsung memberikan judulnya. Tentu judul ini bisa kita rubah sesuai dengan keinginan kita. Jadi, tapi di sini kita terima saja judulnya adalah 10 Keys to Superior Product Positioning. Nah, bagaimana kalau kita ingin menambahkan materi yang dari website, ya? Misalnya saya punya materi dari website ini, Social Media Marketing for Business, ya, Social Media Marketing for Business, ya. Mudah saja, kita tinggal mengcopy URL-nya, alamatnya, Ctrl C, ya. Kemudian kita kembali ke sana, tinggal kita add di sini. Jadi ini ada website. Nah, kita klik website, kemudian kita pastekan URL yang tadi, Ctrl V, kemudian tinggal insert. Oke. Nah, jadi sekarang kita punya 4 materi yang berhubungan dengan product positioning atau marketing, ya. Ini bisa kalau kita ingin mempelajarinya satu persatu, maka kita bisa menguncheck pilihan ini. Nah, jadi sekarang kita punya 4 materi. Misalnya kita ingin mempelajari ini, yang pertama, kita tinggal klik ini, ya. Kemudian tinggal kita klik ini 2 kali, ya, maka
akan dibuatkan key topics-nya. Jadi di sini kita bisa melihat key topics dari file tadi, ada product positioning, ada target audience, ada brand credibility, dan sebagainya. Kalau kita klik satu persatu, kita akan diberi ringkasannya. Nah, jadi di sini dia akan membahas tentang product positioning. Product positioning is more than just how a product dan bla 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 dan bla 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 dan sebagainya. Oh ya, ini Notebook LM itu nampaknya masih sangat bisa digunakan hanya dengan bahasa Inggris, bisa digunakan dengan baik dalam bahasa Inggris. Saya tidak tahu apakah sudah ada yang bahasa Indonesia, tapi yang jelas yang saya gunakan dan terbukti efektif itu adalah dalam bahasa Inggris, ya. Ya, tentunya ini sebagai dorongan buat Anda untuk bisa berbahasa Inggris dengan baik, ya, supaya bisa menggunakan Notebook LM ini dengan baik. Ya, dari sini dia menjelaskan, menguraikan intisari dari product positioning. Ya, jadi kita tinggal membacanya saja. Ya, kita harus rajin membaca di sini, ya. Harus tekun membaca supaya kita bisa mendapatkan pengertian yang mendalam. Nah, itu yang saya suka dari Notebook LM. Dia tidak sekedar menyajikan ringkasannya, tapi dia memaksa kita untuk tetap membaca. Nah, di sini ada angka-angka. Ini maksudnya angka dari atau sumber dari file yang dia ambil. Jadi dia meringkas bagian ini, ya, bagian ini dia ringkas, kemudian dia menyertakan rujukan ke arah sumbernya. Jadi kalau ini kita hover mouse-nya di sini, kita akan mendapatkan sumber aslinya. Kalau kita klik, nah kita akan mendapatkan sumber aslinya. Oke, ya. Jadi kita bisa mempelajari satu persatu, ya. Kemudian di sini, nah ini ada fasilitas Add Note. Add Note artinya kalau kita sudah membaca satu materi, kita bisa membuat catatan atas materi itu atau catatan kita sendiri tentang materi itu. Jadi kalau kita Add Note, nah di sini kita akan ada ruang untuk atau space untuk mencatat. Misalnya setelah membaca lebih dalam, merenungkan di sana sini, kita bikin catatan. Misalnya product positioning adalah persepsi konsumen terhadap produk kita. Kemudian fokus pada keunggulan kompetitif dan sebagainya, ya, dan sebagainya. Jadi silakan membuat note yang sesuai dengan pemahaman Anda tentang materi itu. Ya, itu ada di note, ya. Oke, kita kembali ke studio. Kemudian di sini ada mind map. Nah, kalau mind map ini kita tekan, maka kita akan disediakan, ini hasilnya selalu di layar sebelah kanan, ya. Nah, dia klik to open the mind map. Kita tinggal mengklik saja. Nah, di sini ada mind map-nya. Definisinya apa, importance, dan sebagainya. Kalau kita klik satu-satu, kita akan sampai pada di bawah pada rincian yang lebih dalam, ya, pembahasan yang lebih dalam. Nah, di sini misalnya product positioning is fundamentally about how your products or services are perceived by target audience and competitors. Ini sumbernya dari yang ini. Ya, jadi dia angka di sini maksudnya sumber aslinya dari file aslinya, ya. Memang di sini dia sudah meringkas, tetapi toh kita tetap harus membaca ringkasannya itu. Kita tidak serta-merta menelan hasilnya begitu saja, tapi tetap kita harus membaca ringkasannya, dan itu yang bermanfaat. Itu yang saya suka dari Notebook LM, dia tetap memaksa kita untuk membaca, ya, dan sebagainya di situ, ya. Jadi itu adalah mind map-nya, ya. Kemudian ada lagi fasilitas, nah, audio overview, ini yang paling asik. Ini kita akan disajikan dua orang bercakap-cakap dalam bahasa Inggris, ya, tentang isi
materi itu. Nah, percakapannya kayak model-model podcast gitu. Jadi mereka akan berbicara tentang isi itu dan kita bisa mendengarkan. Sambil mendengarkan kita memahami lebih baik materi yang tadi sudah kita centang di sini ya. Kalau kita klik di sini, dia akan generate conversation. Nah, ini agak lama ya. Mohon sabar karena di sini bisa makan waktu agak lama, beberapa menit. Oke, sudah selesai. Kita tinggal mengklik ini. Ever stop to think about why certain products just, click with you while others leave you completely cold? That feeling isn't just random chance. More often than not, it's a direct result of something called product positioning. And as we explore this, drawing from 10 ways product positioning will improve your marketing, it's really key to get that positioning is, well, it's way more than just where something sits on a shelf. Right. It's fundamentally about how you, the target audience, and also how competitors actually perceive that product. Exactly. So our mission in this deep dive is to really dig into the core principles of effective product positioning, using this article as our guide. Yeah. We want to give everyone listening a much clearer picture of why some products really hit home and the kind of strategic thinking that businesses use to make that happen. And look, this isn't just secret knowledge for marketers. Understanding these principles can actually be super useful for you, just day to day. How so? Well, it can help you figure out why you're drawn to certain brands over others. You might even find these ideas give you a fresh angle on how you present, your own work, or maybe even personal projects. Okay, let's unpack this then. Starting with maybe the most foundational bit. Truly understanding your target audience. The article brings up a really interesting point right away. It really does. Yeah. Ya, jadi itulah ringkasannya. Perhatikan bahwa mereka berbicara dalam bahasa Inggris, ya. Kemudian mereka berbicara tentang materi ini, ya. Jadi product positioning itu apa yang harus dilakukan, semuanya berdasarkan materi yang sudah kita pilih tadi. Ya, memang bahasa Inggrisnya agak cepat ya, khas orang Amerika, berbicara dalam kecepatan normal. Ya, tapi sisi baiknya itu adalah melatih Anda untuk listening comprehension dengan lebih baik ya. Jadi silakan difungsikan, ditarik manfaatnya fitur ini. Jadi mereka akan membicarakan isi dari materi yang sudah Anda pilih dalam bahasa Inggris dan Anda tinggal mendengarkannya, kemudian menyempurnakan catatan tadi. Ya, oke. Ada satu lagi di sini yang mau saya tunjukkan, yaitu study guide. Ya, study guide. Kalau kita klik, nah di sini study guide. Nah, study guide itu pada dasarnya adalah dia akan memberikan kita pertanyaan-pertanyaan tentang teks tadi dan kita diminta untuk menjawabnya. Jadi misalnya di sini, according to the text, what is product positioning beyond just the physical placement of a product? Nah, kita harus menjawabnya. Tentunya ini merupakan sebuah kesempatan yang baik bagi kita untuk bisa mengukur pemahaman kita, untuk bisa mengukur sudah sejauh mana saya memahami materi tadi. Kalau kita bisa menjawab ini dengan lancar, berarti kita sudah memahaminya dengan baik. Dan jangan khawatir kalau Anda penasaran dengan jawabannya, di sini dia berikan jawabannya, ya. Nah, tapi tentunya kalau Anda ingin belajar, ya jangan langsung masuk ke jawabannya, ya, tapi coba dulu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disajikan di kuis ini, gitu ya. Oke, ada lagi. Kalau kita kembali lagi ke studio, ini nggak perlu, saya kira. Ada FAQ-nya juga, hal-hal yang sering ditanyakan. Ada briefing doc, kita coba lihat apa ini briefing documents-nya. Ya, ini sekali lagi berupa ringkasan, jadi dia mengatakan ini sumbernya apa, tujuannya apa, tema-temanya apa, dan gagasan-gagasan utamanya apa, dan sebagainya. Itu ada di briefing document, ya. Jadi sekali lagi, semua fitur yang ada di notebook LM ini membantu kita untuk memahami sebuah bacaan, kemudian mempelajari bacaan itu dengan
langkah-langkah yang sistematis, dan semua langkah itu berfungsi untuk memperdalam penguasaan kita atau pemahaman kita atas bacaan tadi. Mulai dari mind map, kemudian kita dengarkan perbincangannya, kemudian kalau perlu kita menguji kemampuan kita dengan study guide, kemudian juga kita bisa menambahkan note kita sendiri tentang pemahaman itu. Ya, kita bisa bayangkan betapa dalamnya penguasaan kita akan satu materi kalau kita mengikuti, kita memanfaatkan dengan maksimal fitur-fitur yang ada di notebook LM ini. Jadi demikian tips saya, kiranya bisa membantu. Sampai jumpa di episode mendatang.